selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah bareng satu sumber menarik nih. Nah, ini agak beda karena coba ngintip sisi lain Najwa Shihab. Lebih ke soal, ya, kekayaan sama gaya hidupnya gitu. Di luar citra jurnalisnya yang kita kenal vokal kan. Jadi yuk kita gali bareng informasi apa aja sih yang disajiin di video itu dan apa intinya buat Anda. Oke, kita mulai ya. Video ini langsung nyorot Mbak Nana, Najwa Shihab. Perjalanan karirnya kan panjang ya, dari Metro TV, terus sekarang, wah, punya perusahaan berita sendiri, Narasi TV. Pasti banyak yang penasaran dong, sukses di karir, terus gimana itu kelihatan di kehidupannya sehari-hari? Nah, iya, ini menariknya. Sumber ini coba ngasih angka gitu loh. Katanya sih, ngutip dari suara.com, perkiraan penghasilan Mbak Nana itu cuma dari akun YouTube pribadinya aja ya, itu bisa sekitar 490 juta rupiah per bulan. Angka yang gede banget ya. Ini nunjukin kalau jurnalisme digital sama personal branding itu, wah, potensi pendapatannya bisa kayak gitu sekarang. Dan itu belum termasuk pendapatan dari Narasi TV loh, yang di video ini nggak disebutin si angkanya. Fantastis sih itu angkanya. Nah, selain penghasilan, gimana soal aset fisik? Ada disinggung nggak? Di video disebut soal mobil mewah, kayak Toyota Alphard gitu. Katanya kelihatan pas ada liputan di rumahnya, malah katanya ada 2 mobil yang harganya di atas 1 M di garasi. Tapi salah satunya punya ayahnya ya, Quraisy Shihab. Lucunya ada detail ini, katanya Mbak Nana ngaku nggak berani nyetir sendiri, padahal mobilnya gitu. Nggak cuma mobil aja sih yang disorot, rumahnya juga di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Digambarinnya itu gimana ya? Luas, megah gitu. Fasilitasnya lengkap, ada 2 kolam renang disebutin, ada pavilion juga. Tapi yang paling unik mungkin, detail soal pintu rahasia. Jadi rumahnya itu nyambung ke rumah orang tuanya. Kayak nunjukin, perpaduan gaya modern, tapi tetap ada konsep keluarga besar yang kental gitu ya. Wah, menarik banget ya perpaduan itu. Terus kalau soal gaya personalnya gimana? Video ini juga nyinggung soal koleksi sneakers. Katanya disebutin beberapa merek kayak Adidas Yeezy, terus Nike Air Max 120, sama Nike Air Force One Paranoise yang kolaborasi sama G-Dragon itu. Harganya jutaan rupiah ya per pasangnya. Ya, tapi ada sisi lain nih soal sneakers ini yang diangkat juga di video. Sepatu Nike Air Force 1 Paranoise yang tadi disebut itu ternyata pernah dilelang. Bareng sama barangnya Dian Sastro buat donasi COVID-19 waktu itu. Dan hasilnya, wah, lumayan banget, 38,5 juta rupiah. Jadi ini kayak nambahin dimensi lain ya, ada sisi filantropinya juga di balik gaya hidupnya itu. Video ini kayaknya sengaja nonjolin ini. Jadi kalau menurut video ini, koleksi sneakers ini lebih ke ekspresi gaya aja atau ada pesan lain? Mungkin soal citra publik atau gimana gitu? Kayaknya sih video ini nyajiinnya sebagai bagian dari gaya hidup modern ya. Figur publik sukses gitu. Tapi cepet banget diimbangin sama cerita lelang amal tadi. Jadi interpretasinya mungkin ya gaya personal yang fashionable, tapi juga nunjukin ada kepedulian sosialnya. Sumber ini juga nyinggung sekilas kok kalau dia masih sempetin waktu buat keluarga, liburan juga. Jadi kayak ngasih gambaran utuh gitu. Buat Anda, kalau kita rangkum ya, video dari Auto Populer ID ini kayaknya mau ngelukis potret sukses figur publik di era sekarang. Seseorang yang berhasil banget memonetisasi popularitasnya, pengaruhnya di dunia digital. Tapi narasi yang dibangun itu coba nyimbangin antara citra yang wah, mewah, mobil, rumah, sneakers, sama nilai-nilai yang lebih ya membumi lah. Kayak kedekatan keluarga, terus kepedulian sosial lewat amal tadi. Jadi gambarannya multidimensi gitu. Menarik, menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau kita lihat gambaran gaya hidup yang disajikan sumber ini kan kelihatannya udah mapan banget ya, nyaman. Kira-kira apa ya yang bikin figur kayak Najwa Shihab itu tetap mau ada di garis depan? Terus kritis, kadang kan hadapi tekanan juga. Nah, apa ya motivasinya? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.